Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-43 hingga 45. Lukas pasal 6 ayat 43 hingga 45, demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tentu kita tidak asing dengan sebuah konsep yang namanya tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Bacaan kita pada kesempatan ini semakin menegaskan konsep tersebut, di mana dalam bagian ini Yesus menggunakan istilah pohon dan buah. Dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dalam bagian ini Yesus menekankan betul bahwa apa yang menjadi hasil dari kehidupan kita itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita adalah pohon yang baik, maka buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik. Kalau kita adalah pohon yang tidak baik, maka kita akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dalam ayat 45, Yesus menutup bagian ini dengan mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Dari bagian ini Yesus menekankan betul Bapak Ibu, bahwa kalau kita berdiri kita, hati kita berisi hal-hal yang tidak baik, maka ucapan kita, pikiran kita, dan apa yang dikeluarkan dan bisa orang nikmati dari diri kita adalah hal yang tidak baik. Kalau kita adalah orang yang memiliki hati yang baik, maka orang pun bisa merasakan kebaikan kita dari setiap apa yang kita keluarkan, entah laku, pikiran, maupun perkataan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam bagian ini Yesus mengingatkan kembali kepada kita. Identitas kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Seharusnya sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka output yang kita keluarkan, hasil yang orang bisa nikmati, buah yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang-orang adalah buah yang baik. Karena kita telah mengenal kasih Tuhan, karena kita telah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan lewat karya penyelamatannya yang menebus kita, yang memerdekakan kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini Bapak Ibu, sudahkah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita, menghasilkan kata-kata yang baik yang membangun orang lain, membangun semangat orang lain dan bukan menjatuhkan, menghasilkan tindakan-tindakan yang baik yang tidak menjatuhkan orang lain tetapi menyemangati orang lain untuk menjadi pemberita Injil di dalam kehidupan keseharian. Sudahkah kehidupan kita benar-benar menghasilkan buah yang berasal daripada Tuhan, menghasilkan buah
yang baik dan seraya sumber kita adalah Tuhan. Apakah kehidupan kita telah betul-betul mencerminkan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam keseharian kita, atau justru kita mencerminkan hal-hal yang mencerminkan kurang baik, hal-hal yang justru jauh dari kebaikan Allah? Mari kita pilih. Ya Tuhan, biarlah kami Engkau bentuk, biarlah Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang mampu menghasilkan buah baik, menghasilkan buah yang senantiasa membentuk kami untuk mengerjakan hal-hal baik. Biarlah kami boleh memiliki hati yang bersih, memiliki pikiran yang terarah hanya kepadamu saja. Dan biarlah melalui kehidupan kami orang boleh menikmati kebaikan-Mu ya Bapa, menikmati karya penebusan-Mu, dan memampukan orang lain untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kembali bahwa pendaftaran peserta ibadah hari Minggu telah dibuka. Sebagaimana biasanya pendaftaran akan ditutup pada tanggal 29 Januari 2022 dan pada pukul 11 malam. Biarlah kita mendaftarkan diri lewat link yang telah tersedia, dan juga untuk peserta ibadah umum diingatkan kembali usianya adalah 17 tahun ke atas. Bagi rekan-rekan remaja dapat mendaftarkan diri untuk peserta ibadah remaja jam 9 pagi, dan rekan-rekan kelas 7 sampai dengan 8 atau kelas 2 sampai kelas 1 SMP silakan mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah kelas Immanuel secara onsite dan remaja juga secara onsite. Bagi rekan-rekan pemuda diingatkan bahwa pada Sabtu ini jam 6 sore diadakan persekutuan pemuda di gedung gereja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi pengurus Komisi Pemuda atau dapat mengecek infonya di grup Komisi Pemuda GKI Cicurug. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.